hadir juga di sini Ibu Yustika dan Ibu Irma. Selamat siang. Selamat siang. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Seger-seger. Ya, walaupun makan siangnya ditunda kali ya. Iya, jadwal makan siang memang ya. Iya. Oke, Balai Purnama, kita sudah punya tema hari ini ya Bu ya. Yang bakal kita bahas adalah tentang perundungan, perundungan, kekerasan, dan bullying ya, bullying. Ini khususnya di bidang pendidikan ya, itu yang memang sekarang lagi marak terjadi gitu, di anak-anak ya, sekolah sekali, anak sekolah betul sekali gitu. Jadi memang masyarakat perlu diberitahu bahwa bila mendapatkan perlakuan seperti itu, anaknya harus bertindak kayak gitu kali ya. Oke. Baik, ini belum. Di sini mau klik. Oke, mungkin bisa dibuka dulu sama Bu Yustika atau Bu Irma, silakan untuk ke tema kita hari ini. Oke, kasus bullying ini di Indonesia ini cukup banyak ya. Cuma ini melibatkan juga anak-anak yang masih statusnya itu sekolah. Dan ada pula yang kejadiannya itu sampai di sekolah juga. Kami di sini ini memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa pentingnya kita untuk bisa melakukan pencegahan untuk supaya tidak terjadinya bullying. Ya, bullying terhadap anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak ataupun oleh yang dewasa gitu kan, di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Karena pencegahan bullying ini sangat penting karena kita bisa lihat dari dampaknya. Dampaknya adanya bullying ini sangat merugikan korban, pelaku dan lingkungan sekitarnya. Karena bullying ini juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental. Itu salah satu dampak bullying itu ke arah mental. Jadi seperti misalnya depresi, kecemasan, serta dapat mengganggu prestasi akademik maupun perkembangan sosial si anak. Jadi itulah pentingnya kita cegah supaya tidak terjadi adanya bullying. Itu kita tahu ya bahwa anak-anak sekarang itu beda dengan anak dulu. Ya, mungkin karena memang anak-anak sekarang tuh sudah terkontaminasi dengan game gitu, karakter-karakter yang ada di game, bagaimana kekerasan dalam game itu, bagaimana mereka harus menghadapi musuh. Jadi ya gamenya itu mungkin sebagian terbawa ke dalam kehidupan nyata. Makanya banyaklah terjadi bullying, terutama di kota besar, walaupun kita tidak menutup kemungkinan di Tasik tercinta ini juga bisa saja terjadi gitu ya. Dan ada beberapa juga yang memang sudah terdengar beritanya ya. Betul. Jadi di seputaran Tasik bullying terhadap atau kejadian bullying di sekolah-sekolah. Ada dan saya juga mendapat perkala. Salah satunya itu kasus bullying itu terjadi di lingkungan sekolah SMP. Jadi si anak ini dihina, diledekin sama temannya, dia terima, akhirnya dia balas, datangin ke kelasnya, dia langsung tonjol. Jadi dia gak terima, akhirnya dia balas. Nah, itulah dampak dari bullying itu seperti itu. Betul. Jadi berkepanjangan ya. Iya, karena kan anak-anak sekarang tadi yang seperti Ibu sampaikan kan, memang dampak dari game itu sangat kuat sekali merusak mental. Apalagi game anak-anaknya sekarang beda dengan game-game yang anak zaman dulu ya, gitu mengasah otak. Itu kan game yang sekarang kan yang main yang kayak kekerasan tuh ada, akhirnya dia pertarungan itu akhirnya dia terapkan di kehidupan yang nyata. Saat dia posisi tersudut, dia dihina, dia mulai terinjak harga dirinya, dia balas dengan kekerasan. Mending ada yang bisa balas gitu ya. Ada sebagian yang sampai depresi, bunuh diri. Banyak jadi. Betul ya, dampaknya sangat-sangat signifikan lah untuk perkembangan anak kedepannya gitu ya. Oke, yang akan kita bahas sekarang ini adalah hal-hal yang harus dicegah agar tidak terjadi yang namanya
bullying, kekerasan, dan juga intoleransi ya. Nah, ini khusus di sekitar lembaga pendidikan. Jadi kalau di lingkungan sekolah itu ada 3 hal yang harus dicegah agar tidak terjadi ya bullying di lingkungan sekolah. Pertama itu terkait intoleransi, kemudian ada kekerasan dan perundungan. Nah, kalau intoleransi ini adalah sikap yang menolak atau tidak menerima. Berbeda dengan yang toleransi. Nah, kalau yang toleransi ini kan saling menghargai, saling menghormati kan, saling memperbolehkan berbeda pendapat gitu kan. Yang harusnya di lingkungan sekolah itu yang ada tuh harusnya toleransi. Seperti itu harusnya idealnya gitu ya. Kemudian di sini ada kekerasan. Itu hal yang harus cegah tuh, kekerasan, kekerasan secara fisik maupun psikis ya gitu. Nah, perundungan ya, perundungan itu bully gitu kan. Bentuk intoleransi di sekolah itu jadi untuk mencegah ya intoleransi di sekolah, jadi di sekolah itu harus mewajibkan siswa yang berbeda agama atau keyakinan mengikuti mata pelajaran agama lain. Itu bentuk intoleransi, itu contoh-contohnya. Kemudian wajib ikut ritual agama tertentu, padahal ya secara keyakinan bukan. Nah itu intoleransi. Jadi memukul rata kewajiban peserta didik yang mampu tidak mampu. Toleransi. Mungkin kalau di Tasikmalaya karena mayoritas Muslim ya. Terutama mungkin di daerah sini ya kita tulis sayang. Tapi kalau di kota kan sudah ini juga ya, sudah berbaru juga gitu kan. Mungkin itu memang perlu apa namanya ya, perlu kecermatan gitu ya, perlu apa sih namanya ya, intoleransi atau juga toleransi itu benar-benar harus dipraktekkan. Kalau di seputaran Cisayong, Indihiyang mungkin masih aman ya, karena secara apa semuanya Muslim semua lah gitu, mayoritas gitu ya. Jadi kalau untuk hal yang seperti itu tuh aman. Tapi mungkin kalau kayak di kota gitu agak rawan juga. Makanya itu pentingnya toleransi. Betul. Toleransi. Nanti kalau misalkan sudah intoleransi ya bisa mengarah ke bully nantinya. Akhirnya yang kelompok minoritas mereka yang akan disudutkan. Nah, seperti hal-hal itu jangan sampai ada gitu. Makanya butuh toleransi. Toleransi dalam hal berbeda agama, toleransi dalam hal berbeda pendapat, toleransi dalam hal berbeda mungkin apa yang namanya status hidup sosial status sosial gitu kan gitu. Iya. Kebanyakan kalau kita lihat di film-film ya, yang menjadi korban dari bullying itu adalah anak-anak dengan status sosial yang di bawah gitu. Kebanyakan ya. Dan yang merundungnya itu adalah mereka yang ada di atas gitu. Kebanyakannya seperti itu. Kalau yang bullying itu tidak hanya yang untuk si kaya terhadap si miskin, tapi ini biasanya ditujukan kepada kelompok yang lemah atau yang kuat atau individu yang lemah. Jadi di sini dalam hal bully itu ada individu atau kelompok yang lemah, ada individu atau kelompok yang kuat. Nah, yang lemah ini nanti yang akan tertindas. Akhirnya dia akan jadi korban bully. Iya. Atau anak-anak dengan kelainan tertentu biasanya ya. Betul. Ada kekurangan lah. Kekurangan. Gitu. Ya, kalau di Tasikmalaya yang baru-baru ini terjadi, barangkali bisa dicontohkan? Yaitu kasusnya itu anak sekolah SMP itu dia merasa sering dibully. Kemudian dia dihina, di-share lewat medsos, kan, media, dikata-katain lah. Ya akhirnya dia awalnya nggak terima gitu kan. Dia diam, mungkin karena terlalu sudah sering, akhirnya dia lawan, datangin keras itu kan, melakukan kekerasan lah terhadap orang yang melakukan, temennya yang melakukan bullying itu. Nah, terus akhirnya yang melapor siapa? Yang melapor di sini yang kena jotosnya. Kena jotosnya. Padahal sama-sama ada sebab akibatnya. Nah, tapi kan karena untuk perkara ini kebetulan kedua-duanya berdamai kan, saling memahami dan itu juga dibantu pihak sekolah juga kan, akhirnya ya berdamai gitu. Tapi meskipun bisa ada kemungkinan berdamai, tolonglah jangan sampai ini ada terjadi. Jadi bimbing anak-anak kita. Kalau sekolah kita belajar, dikasih fasilitas handphone jangan digunakan hanya untuk main game, apalagi gamenya yang aktif seperti itu yang ada kekerasannya tuh tolonglah gitu kan. Kemudian dijaga juga atau dibatasi, diawasi terkait
penggunaan medsos gitu kan. Kalau di sekolah sih mungkin sampai tingkat SMP itu tidak boleh bawa handphone ya. Tidak boleh bawa handphone, Tidak tapi boleh pasti bawa. punya handphone. Punya. Anak zaman sekarang, anak TK aja kalau nggak dikasih handphone nangis. Betul. Ya kan? Terus Beda susah. anak tahun 90 atau awal 2000-an kan main tuh dengan tetangga Iya. kan. Iya. Saling nyamper gitu kan. Iya, Kalau betul. sekarang kan asik sendiri di kamar gitu. Iya betul, saya emang apa namanya, perkembangan anak sekarang itu sedikit mengkhawatirkan. Iya. Ya, kalau kita tidak betul-betul mengawasi, mengarahkan, kan memang segala sesuatunya itu berawal dari rumah ya. Betul. Sebetulnya Orang karena di tua sekolah sih. itu sebentar sih sekolah itu paling Sekolah bentar. 5 sampai 6 jam gitu ya. Iya. Kalau paling lama gitu sih, paling lama. Kan untuk attitude itu tetap dari orang tua. Nah, gitu. Jadi tetap aja sekolah pertama itu di rumah gitu ya. Mungkin di sekolah itu hanya mematangkan saja. Sekolah pasti itu apa namanya, kayak semacam perundungan itu kita sudah cegah sedemikian rupa ya. Iya. Tapi namanya perkembangan anak-anak ada aja sih, walaupun tidak menuju ke arah bahaya gitu ya. Tapi ada sih. Jadi kalau saya lihat ya, heureuy anak zaman baheula sama Beda. heureuy zaman Beda, ayeuna tuh kayak. beda gitu. Jadi agak serem tuh kalau sekarang, kalau misalnya tidak diawasi. Iya betul. Gitu. Karena ini banyak juga dipengaruhi oleh teknologi ya, kayak HP, handphone terutama. Bahasa-bahasa yang Jadi, kasar tuh. Iya, sering terlontar dari anak-anak gitu. Iya. Zaman sekarang. Jadi kayak udah biasa gitu. Jadi bahasa yang kasar itu udah biasa gitu di lingkungan sekolah, di lingkungan anak-anak. Beda dengan zaman dulu ya. Dengan zaman, karena memang itu pengaruh handphone juga luar biasa. Betul Luar sekali. biasa. Memang teknologi itu di satu sisi memudahkan, memberikan informasi yang Betul. lebih, tapi di sisi lain juga dampak negatifnya juga banyak. Juga ada, gitu. Iya. Jadi tetap ya, segala sesuatu tuh perkembangan ya, kemajuan zaman juga tetap ada positif negatifnya gitu Betul, ya. betul. Tergantung kita sebetulnya balik lagi memanagenya seperti apa gitu. Ya, betul. Mudah-mudahan dilindungi lah kita semuanya. Amin. Kita jeda dulu ya Bu ya. Nanti Baik. kita lanjut lagi untuk ngebahas tentang Bullying. tentang bullying, tentang pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi di lingkungan satuan pendidikan. Anda tetap stay tune dari Purnama di Jaksa Menyapa. 87,9 FM Purnama BNS Baraya Purnama. Kembali lagi di dialog interaktif Jaksa Menyapa untuk hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Masih bersama dengan Bu Yustika dan juga Bu Irma di sini dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Kita masih lanjut tentang pencegahan perundungan, bullying dan juga intoleransi ya. Toleransi itu pada pertama belok dulu ya. Toleransi itu saling menghargai, sementara intoleransi ya kebalikan dari itu. Berarti tidak menghargai, tidak menghormati gitu kan. Orang yang teman-teman yang berbeda gitu ya, teman berbeda agama, berbeda status sosial dan lain-lain. Gitu. Oke, kita lanjut tentang bullyingnya ini nih ya. Sebetulnya apa sih gitu? Kita sering dengar bullying gitu. Sebetulnya bullying itu sendiri apa sih artinya gitu ya? Iya. Ya, gimana Bu Irma? Baik, bullying itu berasal dari kata bully. Nah, yang artinya itu penggertak ya. Orang yang mengganggu orang yang lemah. Nah, beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying, diantaranya adalah penindasan, kemudian penggencetan, kemudian perpeloncoan, pemalakan, pengucilan dan atau intimidasi. Nah, itu yang dinamakan bullying. Kemudian adapun macam-macam bentuk bullying itu sendiri, yaitu bullying secara sosial, bisa bullying secara verbal, kemudian bullying secara fisik, dan bullying cyberbullying. Itu macam-macam bentuk bullying ya. Jadi kalau bullying ini kan bahasa Indonesia itu perundungan ya Bu. Betul. Perundungan ini tuh dilakukan tuh biasanya secara berulang-ulang dan memiliki tujuan untuk menyakiti.
menyakiti, merendahkan, mendominasi orang lain baik secara fisik maupun mental. Nah ini tuh biasanya dilakukan dalam bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Gak mungkin jadi nggak ada yang namanya saya nggak sengaja ngebully, nggak ada. Bully itu pasti memang disengaja oleh kelompok orang atau oleh seseorang baik kelompok yang lebih kuat terhadap orang atau kelompok yang lebih rendah. Nah tadi kan Bu Irma udah jelaskan tuh jenis macam-macam bullying ya kan. Ada yang fisik, verbal, sosial maupun cyberbullying. Nah jadi misalkan yang fisik itu saya contohkan ya seperti memukul, mendorong, menjegal gitu kan, menghancurkan barang, itu udah termasuk bullying. Nah kemudian yang verbal itu juga ada bullying verbal. Misalkan dia ngata-ngatain temennya, kamu jorok, kamu jelek, kamu miskin, ya kamu pokoknya jelas mencaci dan meledek. Nah kemudian yang bullying sosial itu berupa pengabaian, pengucilan. Misalkan dia ini anak yang tidak mampu, udah gitu dia punya penyakit, dia bau, dia dikucilkan tuh. Ya, itu ada, itu sering terjadi. Nah, ada juga yang sekarang ada yang terjadi itu ada cyberbullying. Ini terjadi atau berupa teror yang melalui media sosial, telepon, SMS maupun WhatsApp seperti itu, dan bisa dilakukan melalui tulisan, gambar, video, suara atau sebagainya. Gitu. Jadi via media sosial ya gitu ya. Jadi memang orang yang rentan jadi korban bullying itu orang yang lemah. Orang yang terlihat lemah, orang yang terlihat berbeda, kemudian orang yang tidak memiliki teman atau memiliki gangguan dan keterbelakangan mental itu pasti akan jadi korban bullying itu. Yang terlihat depresi. Iya, depresi ya, itu terjadi tuh di sekolah. Makanya kita itu untuk bisa, kan sekolah itu tidak bisa mengawasi setiap siswa. Tapi apabila menemukan ada satu siswa yang suka menyendiri, kadang ketakutan, rangkullah dia, ajak bicara apa yang terjadi, apa yang dialami. Karena kalau korban bullying ini kadang mereka tidak mau melapor, tidak mau curhat baik kepada orang tua, ke keluarga. Kalau misalkan pihak sekolah udah tahu tuh, tinggal dikabari kepada keluarganya. Begitupun juga dengan keluarganya. Kalau misalkan melihat anak kita nih kok di rumah diem terus, kok anak ini nggak mau sekolah lagi, kok sepertinya dia nggak mau berteman, kan? Kita tanya, kita dekati secara emosional, ada apa yang dialami, gitu. Kita yang harus aktif untuk mencari tahu, karena korban bullying pasti akan tutup mulut. Karena kenapa tutup mulut? Mereka secara mental udah terganggu karena takut itu. Betul. Takut ya, justru takut diapa-apain nanti dianya gitu kan ya. Betul. Dan mungkin juga ya kejadian-kejadian seperti itu tuh bisa juga dipengaruhi oleh selain game gitu ya, dipengaruhi oleh film-film. Kan banyak sekarang tuh kayak film-film Korea tuh yang mempertontonkan tentang anak yang dibully kan, iya anak yang dibully. Bisa saja mungkin tontonan-tontonan gitu mempengaruhi anak-anak itu gitu, sehingga dia melakukan hal yang sama dengan apa yang dia tonton gitu ya, kayak gitu. Terus apa namanya tadi, sudah cyberbullying tadi ya, belum ya Ibu ya? Sudah ya. Sudah disampaikan tentang cyberbullying beberapa. Jadi bullying juga, cuman secara jadi ngebullying tuh lewat media sosial ya? Iya, media sosial. Jelek-jelekinnya lewat media sosial gitu. Tapi tetap menyakiti ya, walaupun tidak secara fisik, tetap menyakitkan. Itu justru mungkin akan berdampak secara mental ya. Iya, misalkan kan kalau kita foto aja nih, ya contoh ya kita foto. Kan kadang kalau foto ada yang kelihatan bagus, ini yang kelihatan jelek kan. Nah kalau misalkan kita tanya dulu, kamu posting pun juga orang yang ini kelihatan jelek, mau nggak ini kita posting gitu. Itu lebih kita tanya dulu. Kalau misalkan dia ngerasa saya nggak terima gitu, saya ngerasa direndahkan, kok saya ngerasa terhina, foto saya udah jelek itu masih kok tetap diposting gitu kan. Betul. Iya, jika sekarang udah medsos juga ada etikanya ya. Betul. Nggak asal posting gitu ya.
kira-kira nih postingan kita tuh menyinggung orang lain nggak gitu ya. Iya. Iya. Oke, bagaimana nih caranya tentang menghentikan cyberbullying sendiri? Karena sekarang kita kan mainnya media sosial tuh. Nggak anak sekolah sekarang juga, anak SD juga sudah main medsos ya, Facebook dan lain-lain lah gitu. Bagaimana cara mencegah bullying via media sosial? Media sosial. Pertama, pengawasan orang tua ya. Jadi kita upayakan ke preventif dulu, pencegahan. Pencegahan dimulai dari orang tua dulu. Karena anak-anak pasti masih di bawah pengawasan orang tua. Orang tua yang mengizinkan anak tersebut dan yang memberikan anaknya tersebut itu handphone. Otomatis punya handphone, punya media sosial. Gak mungkin anak punya handphone cuma buat sekedar telepon-teleponan, ya kan? Iya. Pasti dia bermedsos. Orang tua wajib mengawasi. Setiap hari dicek saja di medsosnya, di galerinya, di phonebooknya, gitu kan. Jangan sampai kita sebagai orang tua lepas pengawasan terhadap anak itu. Apalagi kalau misalkan si anak, baik anak yang jadi pelaku bully atau menjadi korban bully itu pasti kan ada perbedaan. Ya, anaknya pelaku bully ngerasa dia jago, ngerasa dia petantang petente gitu. Orang tua harus curiga, ini anak kenapa kok kayak di rumah kayak pendiam, tapi kok gaya kalau mau keluar rumah kayak gaya banget gitu, kayak orang kuat gitu kan. Kemudian kalau yang jadi korban, kok anak ini murung banget gitu kan, diajak ngobrol nggak mau, malas untuk berangkat sekolah. Itu kalau ada gejala-gejala seperti itu, orang tua dekatin anak, tanya ke anaknya apa yang terjadi. Jangan sampai anak di rumah ini menjadi korban ataupun pelaku bully melalui media sosial atau yang dinamakan dengan cyber bullying. Karena misalkan cyberbullying itu, contoh dia mengirim gambar temennya di grup WhatsApp dengan dikasih tulisan kata-kata yang jorok, kata-kata kotor, itu udah termasuk bully. Lihat aja karena kan anak-anak itu percakapannya itu di grup itu, buka saja grupnya. Kalau misalkan anak tidak mau memberikan handphone, tidak mau menunjukkan handphonenya, orang tua harus khawatir, curiga apa yang disembunyikan ini anak. Itu. Kadang suka, saya juga punya anak SMA ya. Jadi kadang suka terkaget-kaget kalau tidak sengaja buka gitu bahasanya. Tapi nggak juga sih, kemarin tuh bahasanya tuh agak-agak lemes juga. Cuman entahlah ada istilah-istilah apa gitu ya, yang saya sendiri nggak ngerti. Gitu. Suka deg-degan saya kalau baca chatnya anak-anak itu, namanya gimana gitu. Takut menemukan hal-hal yang kayak gitu. Betul sekali gitu. Serem lah sama anak sekarang ya. Dan Allah melindungi gitu aja sih. Pampang nama itu gitu kan, yang diharapkan gitu. Soalnya kadang anak-anak itu, anak sekarang itu kan dikerasin salah. Gitu. Terus dilembutin nggak nurut. Ini yang saya menarik ya Bu. Nah, anak dikerasin salah, dilembutin ngelunjak, kan istilahnya. Tapi kita orang tua tidak boleh kalah sama anak. Kita orang tua, kita yang buat aturan untuk anak, ya kan? Kalau misalkan anak melanggar aturan yang dibuat orang tua, hukum dia. Jangan takut sama anak. Kadang saya suka miris kalau misalkan anak udah merengek sampai dia marah-marah kejam-kejam terus dibiarin, dikepuk-kepuk, disayang-sayang. Bukan seperti itu. Ya, serba salah memang. Ini kekerasan terhadap anak, gitu kan? Bagaimana, gitu kan? Ini kan hak-hak anak, gitu. Tapi kalau misalkan anak terlalu berlebihan, kita rasa sayang sampai dia melakukan kesalahan, ya, dimanjain seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Anaknya sendiri yang rusak. Orang tua kan sama anak seperti itu, dia takut sama anak, takut kehilangan anak, takut anaknya marah, takut anaknya gimana. Tapi justru orang tua yang seperti itu, anaknya ini malah jadi pelaku kejahatan. Ya, contohnya misal anaknya ini mereka pengen minta motor, dia nangis-nangis gak mau sekolah. Orang tua sampai ngutang beliin motor. Kalau mau saya untuk apa? Manjain anak. Kalau cukup kebutuhannya saja. Bukan dengan dimanjain. Anak itu disayangi, bukan dimanjain gitu. Disayangi dengan cara yang baik ya. Yang benar gitu kan. Karena kalau udah dimanjain anaknya ngelunjak. Beda sayang dengan beda kita manjain anak dengan kita menyayangi anak. Menyayangi anak, kita penuhi kebutuhan anak, kasih sayang anak ya sesuai dengan ya kebutuhannya. Tapi kalau kita manjain anak, misalkan anak aja nggak butuh apa, kita beliin apa gitu kan, dilebihkan lah kan. Anak menolak
kitanya ngikut aja gitu. Kita ini orang tua harus punya pendirian. Anak ini kita yang didik, bukan orang lain yang didik, tapi kita sebagai orang tua yang mendidik anak. Ya. Jadi kita yang harus mengatur itu anak. Gitu. Betul ya, kadang cena orang tua itu dinamakan apa ya, neneh bonteng gitu ya. Sayang, tapi sayangnya itu ya yang sayang salah ya, sayang itu sayang salah, sehingga membuat anak tuh jadi manja, jadi ngelunjak itulah gitu ya. Iya, semoga kita menjadi jadi orang tua yang baik. Amin. Semoga anak-anak kita nurut lah ya. Dan anak-anak di seluruh kota Tasikmalaya juga anak-anak baik yang menurut sama orang tua ya. Amin. Soleh-solehah. Amin ya Allah. Nah, masih ngobrol tentang cyberbullying ya. Ini kalau terjadi misalnya cyberbullying ya pada seseorang tuh apa nih yang menjadi dasar hukum orang itu bisa melapor ke kepolisian atau ke ranah hukum lah gitu, gimana? Dasar hukumnya cyberbullying ya Bu ya? Ya. Nah ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 80 ayat 1 bahwa hukuman paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda atau denda paling banyak 72 juta. Kemudian ada juga Undang-Undang ITE tahun 2008 Pasal 27 ayat 3 dengan hukuman 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. 1 miliar ya. 1 miliar. Itu dasar hukum cyberbullying. Iya. Karena bullying ini melalui medsos ya, otomatis pasti undang-undang yang menjeratnya juga adalah undang-undang ITE. Dan undang-undang nomor 3 tahun 2002. Itu ya Bareng Purnama, jadi hati-hati tetap ya. Tapi bukan cuma cyberbullying aja yang kena jerat hukum. Bullying yang kita secara langsung pun juga itu ada undang-undangnya. Itu misalkan korban anak pasti diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Itu ada kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan fisik yang mengakibatkan luka ringan, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan mati, itu ada diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, itu di pasal 80. Dan ancaman pidananya memang maksimal itu sampai 15 tahun jika korbannya meninggal. Oke, Bareng Purnama, untuk yang sedang nyimak 87,0 FM di Jaksa Menyapa hari ini, barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Ibu Yustika dan juga Bu Irma, silakan bisa pergunakan di line WhatsApp ya, di 081220000775. Coba kita buka dulu WhatsApp-nya. Oke. Sudah ada 2 nih. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama dari Ciamis, mau bertanya, katanya, sebenarnya apa yang harus kita bekalkan ke anak agar anak bisa terhindar menjadi korban bully gitu. Terus dukungan seperti apa yang tepat kita berikan kepada anak kalau anak terlanjur menjadi korban bully. Terus apakah kita sarankan untuk melawan pembuli atau kita sarankan untuk bersabar? Iya. Jadi pertama bagaimana terhindar dari bully gitu. Jadi mungkin bisa dibilang antisipasi aja ya Bu ya, antisipasi gitu ya, cyberbullying. Jadi diantaranya yaitu jangan terlalu jelas menggambarkan siapa diri kita di dalam akun media sosial, seperti tanggal lahir, alamat rumah, nomor HP, PIN BB, akun email tetap, foto-foto yang terlalu banyak, seperlunya saja. Jadi seperlunya saja gitu kan. Kemudian jangan terpancing dengan cemoohan orang lain di dunia maya. Nah, lalu jangan memancing amarah orang lain. Nah, kemudian menonaktifkan akun Anda jika Anda merasa Anda adalah korban dari pencurian identitas, misalkan seperti itu. Kemudian jangan mudah percaya dengan teman di dunia maya. Kemudian protect media sosial dan jangan mudah mengupload friend request. Ya. Nah, yang terakhir, lapor orang tua jika menjadi korban cyberbullying. Nah, ini kan kemudian tadi kan orang tuanya yang bertanya ya, supaya anaknya harus bagaimana? Ya. Caranya bangun komunikasi yang baik. Jadi bangun komunikasi yang baik, yang terbuka dan kepercayaan diri anak. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, ajarkan anak cara mengelola emosi. Emosi dan menghadapi situasi yang sulit dan tenang. Yang ketiga,
ciptakan lingkungan yang aman dan sportif ya. Jadi lingkungan yang mendukung si anak gitu kan, baik di rumah maupun di sekolah. Itu cukup tiga itu aja mungkin dibagi jika si anak supaya terhindar dari bullying itu. Bangun kepercayaan dirinya. Betul. Jangan sampai anak ini menjadi yang lemah, yang minoritas, gitu kan. Dalam arti minoritas ini dikucilkan lah, jangan sampai yang dikucilkan. Jadi bangun dengan kepercayaan dirinya, anak ini kamu hebat, kamu pintar, kamu baik, mama bangga sama kamu, insya Allah itu bisa terhindar dari yang namanya korban bullying. Kemudian kalau misalkan sudah jadi korban bullying, kemana Bu? Kalau yang namanya bullying ini sudah masuk ranah tindak pidana, makanya lapor ke polisi. Polisi terdekat Anda lapor. Bikin laporan. Anak saya jadi korban bully. Bully dia dihina-hina lewat media sosial atau dia dihina secara fisik, kayak kamu jelek dia tetap muka, ya kan? Apalagi dia dibullying, dibikin kekerasan. Dia dijorokin, dia dipukul, dia ditendang. Laporkan ke polisi karena itu sudah melakukan tindak pidana. Kemudian tuh si anak gimana? Ibu lihat dulu anaknya, mentalnya bagaimana. Kalau misalkan mentalnya terganggu, segera untuk konsultasi ke psikolog, atau psikiater, silakan. Tapi apabila Anda melaporkan tindak pidananya, biasanya si korban pun juga akan mendapat pendampingan dari pekerja sosial dari dinas sosial. Jadi ada pendamping untuk si anak. Nah, mereka ini bertugas untuk supaya psikologis anak ini baik, jangan sampai dia ada trauma gitu kan, kepercayaan dirinya muncul lagi seperti itu. Ya, itu ya Mbak Purnama. Jadi kalau terjadi, mudah-mudahan tidak. Tapi seandainya itu terjadi, ya silakan melapor ya. Mungkin pokoknya ke kepolisian lah, ke Polres ya pastinya ya. Polsek silakan. Ya gitu ya. Kalau terjadi di sekitar tempat tinggal aja. Gitu. Mungkin nanti Polres akan meneruskan terus ya. Oke, nah itu pertanyaannya Rama, mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya. Kalau belum puas nanti bisa cari jawaban yang lain-lain. Oke, lanjut ini tentang apa nih? Apakah pelaku bully bisa dijerat pidana? Katanya gitu. Saya pernah mengalami tempat kerja, bagaimana caranya membedakan antara bully dan bercanda. Kadang pelaku membuli hanya untuk seru-seruan saja, katanya gitu. Pelaku bully itu bisa dijerat pidana. Pasti bisa. Misalkan untuk pelaku anak dijerat pidana dia Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang tadi sudah jelaskan kan. Betul. Mau dia secara psikis, mau secara fisik yang mengakibatkan korbannya luka ringan, luka berat, atau apalagi sampai meninggal, itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan melalui media sosial itu juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Itu dijerat pidana. Dijerat pidana, makanya segera laporkan. Kemudian kalau misalkan ada tempat kerja Anda ngerasa suka diledek sama teman, padahal bercanda ya. Coba ngomong ke temannya, bicara ke temannya, ungkapkan bahwa saya tidak mau dan tidak berkenan lagi dengan bercanda seperti itu. Apalagi sudah menghina saya tidak bisa. Kalau misalkan sudah diberitahu dia masih tetap seperti itu kan sudah bully. Karena kan si korban sudah tidak mau terima. Iya kan? Kalau bercanda nggak bercanda itu nggak akan ada yang menghina. Ya kan? Menghina itu bukan bercanda. Menghina itu udah sengaja dia merendahkan orang lain. Kalau misalkan Anda ngerasa Anda menjadi tidak terima, ya silakan laporkan saja. Karena bully itu tidak hanya dengan kekerasan secara fisik, secara verbal, psikis itu juga udah termasuk bully. Bisa melaporkan, silakan laporkan saja. Apalagi kalau misalkan bercandaannya itu ngebulinya tuh ke arah seksual, ya kan? Nah, dia ngerasa direndahkan, gitu kan? Laporkan saja itu. Iya, jangan segan-segan untuk melaporkan ya. Tapi tetap harus ada SP1, SP2 dulu ya, maksudnya komunikasikan dulu. Anda tidak menerima, apalagi kan dengan teman ya. Jangan sampai kan pertemanan jadi rusak ya. Beromongan dengan teman, saya nggak mau bercanda seperti ini udah menghina saya, ini udah merendahkan saya, tolong kita ganti bercanda yang lain, kan bisa. Bicara baik-baik, intinya bangun komunikasi yang baik dan terbuka. Kadang gini lah, kita suka bertemu dengan orang yang dia ngepercandain orang lain tuh agak keterlaluan gitu. Tapi ketika dia dibercandain dia nggak terima. Ada kan suka bertemu orang itu. Terkodek ya. Nah, gitu. Ada banyak seperti itu ya. Terkodek gitu. Dia bercanda masa enaknya, ketika dibales dia
nggak terima. Ada Ada. ya kayak gitu. Nah, mengenai sanksi pidana nih untuk bullying itu sendiri ya, baik itu kekerasan fisik dan lain-lain, itu bisa seperti apa? Coba mungkin bisa. Kalau kekerasan fisik itu lebih ke arah penganiayaan ya. Ya, iya. Jika korban anak otomatis digunakan atau dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau misalkan korbannya dewasa, dia mendapat kekerasan secara fisik, itu lebih ke arah penganiayaan, bisa diatur di dalam Undang-Undang KUHP, KUH pidana, ya. Gitu. Dan hukumannya itu lumayan juga ya. Lumayan ya. Sampai 15 tahun ya. Sampai 15 tahun kalau untuk yang perlindungan anak. Kalau penganiayaan itu kalau lukanya ringan itu 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Dan satu lagi nih, saya lihat. Jadi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua wali, pengasuh anak, pendidik, karena pendidikan, ternyata pidanya nambah lagi ya. Nambah. Iya, sepertiganya. Itu pemberatan itu. Iya, Pemberatan. Jadi kalau misalnya 15 tahun tambah 5 tahun ya. Iya, sepertiganya dari ancaman pidana pokok itu 15 tahun ya. Jadi 20 tahun. Jadi 20 tahun. Jadi 20. Karena kan yang harus, kenapa itu jadi pemberatan? Karena wali, orang tua, pendidik, pengasuh itu orang yang harus melindungi si anak. Ini malah bukan sebaliknya. dia sebagai pelakunya, makanya diberatan seperti itu. Iya, makanya ada pemberatannya. Oke, tapi tadi upaya pencegahan sudah ya, semuanya apa sanksi-sansi yang akan didapat atau juga hukuman yang akan didapat bila itu terjadi sudah juga disampaikan, kemudian jadi tambahan-tambahan untuk variabel semuanya yang sekarang sedang nyimak di 87.1 FM. Waktu terus berlalu, kita sampai di penghujung acara, mungkin bisa disimpulkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Ya. Marilah kita jaga ya, kita sama-sama untuk mencegah supaya jangan sampai ada bullying lagi ya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kita berupaya untuk mencegah perundungan tersebut, dan jika mengalami jangan diam. Abaikan pelaku perundungan dan jauhi mereka. Kalau misalkan kita nggak balas, kita jauhi. Carilah teman yang dapat dipercaya. Tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri, dan otomatis perlunya partisipasi orang tua. Betul sekali, sangat penting ya itu ya. Baik, terima kasih Bu Yustika, Bu Irma sudah hadir lagi di Radio Purnama FM di Dialog Interaktif Jasa Menyapa hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan obrolan kita hari ini betul-betul menambah wawasan masyarakat tentang mengedukasi masyarakat tentang pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi di lingkungan satuan pendidikan. Kita pamit saja. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Ira, Yustika, Irma Rahmawati. Oke, dan pamit dari Purnama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.